Oke, halo semua dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas kisah yang luar biasa banget nih, tentang Santo Eucherius dari Lyon. Ini cerita tentang seorang pria yang luar biasanya mengubah duka yang paling dalam jadi sebuah jalan suci menuju pencerahan. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Emang bisa ya, duka yang rasanya dalam banget justru jadi titik awal perjalanan kita ke sesuatu yang lebih besar? Mungkin bahkan menuju Tuhan? Nah, kisah Eucherius ini persis banget dimulai dari sini. Oke, kita mulai dari awal perjalanannya ya. Di bagian ini, kita bakal lihat satu momen penting. Momen yang jadi titik balik hidupnya, yang benar-benar nyebawa dia ke jalan yang sama sekali baru. Jadi, Eucherius ini, dia itu seorang bangsawan di akhir abad keempat. Bisa dibilang hidupnya udah sempurna, punya segalanya. Tapi semua itu rasanya jadi kosong, hampa. Setelah istrinya, Gala, meninggal dunia. Nah, momen inilah yang jadi pemicu, yang bikin dia ngambil keputusan yang, mengubah hidupnya total. Terus apa yang dilakuin? Dia ninggalin semua kemewahan dunia, terus masuk ke biara Benediktin di Lerins, Prancis. Dan yang paling menarik nih, dia nggak sendirian. Dia bawa kedua putranya, Veranius dan Salonius. Jadi ini bukan cuma pilihan pribadi dia, tapi udah jadi semacam perjalanan iman satu keluarga. Nah, ini dia poin pentingnya. Eucherius tuh nggak tenggelam dalam kesedihan, malah sebaliknya. Dia jadiin itu sebagai kesempatan buat menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke Tuhan. Dia mengubah rasa kehilangan jadi semacam kekuatan spiritual. Oke, dari keputusan yang drastis itu, kita geser ke fase berikutnya dalam hidup dia. Gimana caranya dia justru mencari kebijaksanaan di tengah keheningan dan kesunyian. Biar kita dapat gambaran waktunya, coba kita lihat timeline hidupnya ya. Lahir di akhir abad keempat, terus masuk biara sekitar tahun 420-an, dan akhirnya jadi uskup sekitar tahun 434. Ini nunjukin banget ya ada alur yang jelas dari kehidupan duniawi masuk ke kehidupan kontemplatif terus akhirnya melayani publik. Waktu di biara, rasa hausnya akan pengetahuan rohani itu bukannya hilang malah makin besar. Dia pengen banget belajar dari para petapa gurun di Mesir yang kan terkenal banget tuh sama kedalaman spiritualnya. Makanya dia proaktif nulis surat minta bimbingan langsung dari seorang rahib yang sangat dihormati, Santo Yohanes Cassianus. Nah, ini yang keren banget. Kita bisa lihat metode dia buat bertumbuh dalam kebijaksanaan. Pertama, tinggalin semua gangguan duniawi. Kedua, cari bimbingan dengan rendah hati. Ini nunjukin loh, bahkan orang suci pun selalu mau belajar. Dan yang ketiga, jangan lupa bagikan ilmu yang udah didapat. Nah, ini buktinya nih dari langkah ketiga tadi. Sekitar tahun 428, Eucherius nulis De Laude Eremi, yang artinya pujian bagi gurun. Ini semacam tulisan yang indah banget tentang kehidupan para pertapa suci yang dia tulis buat sahabatnya, Santo Hilarius dari Arles. Dia nggak nyimpen kebijaksanaan itu buat dirinya sendiri, dia bagikan. Kita mungkin mikir ya, seorang petapa itu pasti hidupnya menyendiri, terisolasi total. Tapi, Eucherius ini justru kebalikannya. Yuk, kita lihat gimana kekuatan persahabatan rohani justru ngebentuk perjalanannya. Jadi meskipun hidupnya di biara itu ketat banget, Eucherius tuh nggak pernah benar-benar nutup diri. Malah sebaliknya, dia aktif banget ngebangun dan ngejaga jaringan persahabatan iman sama para pemikir Kristen hebat di masanya. Dan coba lihat siapa aja teman-temannya. Ada Santo Vincentius yang dia kenal di biara, Santo Yohanes Cassianus yang jadi mentornya, terus ada Santo Hilarius dan Santo Honoratus. Ini benar-benar kayak lingkar pertemanan para orang kudus gitu, yang saling menguatkan dan bikin iman satu sama lain makin tumbuh. Setelah bertahun-tahun, dia menempa diri dalam hening dan belajar, datang panggilan baru. Panggilan yang bakal ngebawa dia keluar dari ketenangan biara dan balik lagi buat melayani dunia secara langsung. Jadi, sekitar tahun 434 Masehi, Eucherius yang tadinya seorang rahib pertapa, justru terpilih jadi uskup Lyon. Reputasinya sebagai orang yang bijaksana dan saleh ternyata udah menyebar luas, dan sekarang dia dipanggil buat mimpin dan melayani umat. Nah, slide ini benar-benar ngegambarin inti hidupnya dengan pas banget. Kehidupannya sebagai petapa dan uskup itu bukan dua hal yang berlawanan loh. Justru sebaliknya, doa dalam keheningan itu jadi bahan bakarnya buat melayani umat. Jadi perenungan batinnya itu jadi cahaya yang dia bagikan ke seluruh dunia. Dan kepemimpinannya ini bukan cuma omongan ya. Ini diakui secara luas.
Kehadirannya sebagai Uskup Lyon di Konsili Orange pertama tahun 441 itu jadi bukti sejarah, bukti nyata betapa penting peran dan pengaruhnya di gereja pada masa itu. Oke, setelah kita ngikutin perjalanannya yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang, apa sih warisan abadi yang bisa kita ambil dari kebijaksanaan hidup Santo Icerius? Ini dia rangkumannya. Pertama, dia ngajarin kita gimana caranya mengubah duka jadi tujuan yang lebih tinggi, bukan malah jadi akhir dari segalanya. Kedua, untuk selalu cari kebijaksanaan dengan rendah hati, kayak seorang murid yang nggak pernah berhenti belajar. Ketiga, iman yang sejati itu seimbang antara refleksi ke dalam dan pelayanan keluar. Dan yang paling penting nih, kekudusan itu ditemuin bukan di hal-hal yang wah, tapi justru dalam kesetiaan kita sehari-hari, sekecil apapun itu. Dan mungkin, kutipan inilah yang paling pas buat merangkum seluruh hidupnya. Mau itu pas jadi seorang ayah, rahib, ataupun uskup. Eucherius nunjukin kalau kekudusan sejati itu intinya adalah kesetiaan. Kesetiaan sampai akhir dalam setiap panggilan hidup yang dia jalani. Nah, setelah kita dengerin kisah yang inspiratif ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua pelajaran berharga dari Santo Eucherius tadi, kira-kira kebijaksanaan mana yang paling kena buat Anda dan bakal Anda coba terapin dalam hidup Anda mulai hari ini?